Shalom, saudara yang kekasih. Hari ini saya ada di Kota Batu di Hotel Singasari. Ada keponakan menikah. Tapi saya ingin menyampaikan sesuatu kepada saudara pada hari ini, yaitu tentang menjadi kompeten di hadapan Allah. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15 dikatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran ini. Saudara, orang mencari pegawai yang kompeten, tapi pegawai juga mencari majikan yang kompeten. Apa arti kompeten? Kompeten adalah orang yang tahu kewajibannya, mampu memenuhi kewajibannya, dan mau memenuhi kewajibannya. Ya, seorang pekerja yang kompeten, dia tahu kewajibannya, mampu memenuhi kewajibannya, dan mau memenuhi kewajibannya. Itu yang dicari. Tapi seorang pegawai juga mestinya mencari majikan yang kompeten, yaitu majikan yang bisa menjamin kewajibannya, memberikan honor sesuai dengan yang dijanjikan, menjamin masa depannya, kenaikan karir, dan sebagainya. Saudara, kompeten itu memuaskan orang yang berkaitan dengan dia. Tuhan adalah Tuhan yang kompeten, saudara. Tuhan memuaskan orang-orang semuanya yang punya relasi dengan dia. Tuhan tahu kewajibannya. Dia bilang, aku memilikimu, aku menjagamu, anak-anakku. Dan saudara, Tuhan tidak pernah mengingkari kewajibannya. Dia tahu kewajibannya, mampu memenuhi kewajibannya karena janjinya itu adalah kewajiban bagi Tuhan sendiri, lalu dia mau memenuhi apa yang telah dijanjikannya. Bagi Tuhan, janjinya adalah kewajiban, saudara. Lalu, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita ini kompeten di hadapan Tuhan? Apakah ibadah kita kompeten di hadapan Tuhan? Apakah pelayanan kita kompeten di hadapan Tuhan? Menjadi pekerja yang kompeten di hadapan Tuhan. Saudara, kita perlu menempatkan diri sebagai pekerja atau hamba Tuhan. Ya, Tuhan menjadi majikan. Kita tempatkan Tuhan menjadi majikan, dan Tuhan punya target yang harus dicapai oleh pekerjanya. Kita ini, saudara, bekerja sebagai duta Tuhan, mengajak orang untuk pindah ke dalam kerajaan sorga. Kita bukan sales dari kerajaan sorga, tapi kita adalah duta dari kerajaan sorga. Kita sudah ada dalam kerajaan sorga, diutus ke dunia untuk memperkenalkan kerajaan sorga kepada dunia ini dan membawa mereka kembali kepada Tuhan. Beritakanlah Injil, baik atau tidak baiknya. Seorang duta, saudara, dia tidak malu dengan negaranya. Itulah kita. Di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 katakan, aku tidak malu mengaku Injil itu. Sebab Injil itu adalah kuasa Allah. Dalam terjemahan yang baru, aku punya keyakinan kokoh atas Injil itu. Saudara, kita memberitakan dengan bahasa hidup sehari-hari, dengan jelas bisa dipahami oleh orang lain. Kalau kita bilang kepada orang, bertobatlah supaya kamu diselamatkan, mungkin itu tidak begitu dipahami oleh mereka. Tapi kalau kita bilang dalam bahasa kita sehari-hari, kehidupan seorang duta yang benar, orang akan memahami ya dari tutur kata kita, dari perbuatan kita, dan mereka akan tertarik. Dan kedua, karena tugas kita memberitakan kebenaran dalam bahasa hidup sehari-hari, maka kita harus menguasai apa? Kehidupan dalam kerajaan sorga. Bagaimana kita bisa menguasainya? Bacalah Alkitab dengan sungguh-sungguh, dengan berdoa, carilah kehendak Tuhan dalam Alkitab, lalu lakukanlah. Untuk itu buka hati untuk firman Tuhan. Saudara-saudara, jangan asal baca, lalu lupa. Tapi baca dan pahami dan wujudkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Saya ulangi lagi, nasihat Paulus kepada Timotius. Bagi kita, anak-anaknya adalah pekerja-pekerja Tuhan. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Terima kasih sudah mengikuti renungan senja ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.